الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي في الخبير المعين الذي قال إن الله يحب الصابرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, isbiru ma'ahu sa'ah la'aitum lutfahu wa in'amahu sinin. Kata beliau, isbiru ma'ahu sa'ah la'aitum lutfahu wa in'amahu sinin. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, isbiru sa'atan, bersabarlah oleh kalian sebentar, bersabarlah oleh kalian bersama Allah itu sebentar. Isbiru ma'ahu sa'ah, bersabarlah bersama Allah sebentar. Ra'aitum lutfahu wa in'amahu sinin, niscaya kalian akan melihat kelembutan Allah dan nikmat Allah dalam waktu beberapa tahun atau dalam waktu yang sangat lama. Bersabarlah beserta Allah sebentar, niscaya kalian pasti akan melihat dengan kelembutan Allah, dengan nikmat Allah beberapa tahun atau dengan waktu yang sangat lama. Ra'aitum lutfahu wa ihsanahu sinin. Kenapa Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan bersabarlah beserta Allah itu sebentar? Kenapa beliau katakan cuma sebentar? Karena dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman inda rabbika bi alfi sanatin mimma ta'udun. Kenapa Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bersabarlah sebentar? Karena dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika bi alfi sanatin mimma ta'udun. Karena satu hari di sisi Tuhan engkau nanti, satu hari di hari kiamat nanti, bandingannya sama dengan 1000 tahun dari sesuatu yang kalian bilang. Perbedaannya, satu hari di akhirat nanti sama 1000 tahun di dalam dunia. Andai toh misal ada orang yang dari lahir sudah kena musibah, orang tuanya meninggal dunia kedua-duanya, penuh dengan penyakit, misal dia menderita sampai 100 tahun sekalipun, cuma beberapa jam saja. Andai dia berusia 1000 tahun sekalipun, cuma satu hari bersabarnya. Karena bandingannya satu hari dihalek sama 1000 tahun di dalam dunia. Biru ma'ahu sa'atan. Apalagi kalau cuma karena penyakit usia 40, 50, meninggal 60, 70, cuma beberapa tahun. Ini yang dari lahir saja sudah bisa kena penyakit, kena masalah, sampai dia meninggal dunia sekalipun, cuma bandingannya beberapa jam saja di akhirat nanti. Karena satu hari sama dengan 1000 tahun di sini. Isbiru ma'ahu sa'atan. Jadi rugi kalau kita mau perjuangkan mati-matian sesuatu yang sangat sebentar. Karena di sana bandingannya 1000 tahun di kita di sini. Bahkan belum lagi ke akhirat.
Kira-kira di dalam kubur sekalipun bisa lebih lama dalam kubur kita daripada waktu hidup. Kan nunggu kiamat. Kita tidak tahu lagi apakah dalam kubur kita, apakah kita 500 tahun berkiamat atau 400 tahun berkiamat. Sedangkan usia kita paling cuma 70-60 tahun dan meninggal dunia. Bahkan banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang cuma umur puluhan tahun sudah meninggal dunia. Jadi lama dikubur daripada kita hidup. Lebih lama di dalam kubur daripada kita hidup. Belum lagi di akhirat nanti yang bandingannya 1 hari sama dengan 1000 tahun di sini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu kata beliau, akan kalian lihat kelembutan Allah dan juga nikmat Allah dalam waktu beberapa tahun atau waktu yang sangat lama. Kelembutan Allah ini bukan sekedar opini atau cuma sesuatu yang dikatakan baginda Nabi. Namun kelembutan Allah ini Allah sendiri yang mengatakan. Jadi dia bersifat lembut ini bukan kata baginda Nabi, bukan sekedar opini, namun Allah sendiri yang mengatakan bahwa dirinya maha lembut. Bisa kita lihat Quran Surah Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Surah Asy-Syura ayat 19. Apa kata Allah? Allahu latif. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah maha lembut dengan hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha. Allah beri rezeki mereka orang yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Wa huwal qawiyyul aziz. Di balik kelembutannya Allah ada keperkasaan Allah, ada kekuatan Allah. Wa huwal qawiyyul aziz. Jadi Allah maha lembut, namun di balik kelembutannya ada qawi, ada maha kuat, dan ada maha aziz, maha perkasa. Asy-Syura ayat 19. Ada lagi kalau kita lihat surah Yusuf ayat 100. Nabi Yusuf berkata, Inna Rabbi latifun liman yasha wa huwal alimul hakim. Kata Nabi Yusuf, Inna Rabbi, Tuhanku itu latif, maha lembut, liman yasha, bagi sesuatu yang Ia kehendaki. Wa huwal alimul hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Yusuf ayat 100. Nabi Yusuf pun mengatakan, Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku latif, juga maha lembut. Dan banyak lagi di Quran ayat-ayat yang mengatakan Allah itu maha latif, maha lembut. Allah maha lembut dengan hamba-hambanya. Latifun bi'ibadihi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pun juga pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Inna Allah rifqun yuhibbu rifqa fil amri kulli. Inna Allah rifqun. Allah itu maha lembut. Yuhibbu rifqa, cinta dengan kelembutan. Fil amri kulli, pada seluruh perkara. Allah maha lembut. Inna Allah rafiq yuhibbu rifqa. Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa. Sesungguhnya Allah rafiq, maha lembut. Dalam kamus bahasa Arab, kalau rafiq ini sedikit berbeda dengan latif. Kalau rafiq ini lembutnya itu bukan sekedar perkataan. Kalau rafiq lembutnya perkataan dan juga lembut perbuatan. Jadi double. Allah maha rafiq, maha lembut perkataannya dan maha lembut perbuatannya. Yuhibbur rifqa, Allah cinta dengan kelembutan. Bil amri kulli, pada seluruh perkaranya. Di dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan apa? Bahwa Allah maha lembut perkataan, maha lembut perbuatan, dan cinta dengan kelembutan. Bahkan Rasulullah sendiri ditegur Allah, diberi peringatan Allah.
dalam surah Al-Imran ayat 159. Lau kunta fawzan walizal khulbi lan faddu min hawlik. Hai Muhammad, kata Allah, lau kunta fadlan, jikalau engkau kasar, walizal khulbi, keras hati, lan faddu min hawlik, niscaya mereka berjauh dari sisi engkau. Nabi sendiri bayangkan orang yang paling gagah, orang yang paling tampan ditegur Allah, hai Muhammad, jika engkau kasar. Allah beri peringatan, jika engkau kasar, walizal qalbi, keras hati, niscaya mereka berjauh, lan faddu min hawlik, niscaya mereka berjauh dari sisi engkau. Ini Rasulullah sendiri ditegur, apalagi kita. Nabi yang begitu tampannya luar biasa saja Allah beri peringatan, apalagi kita yang jauh daripada kata tampan. Allah, lau kunta fadlan walizal qalbi lan faddu min hawlik. Jadi langsung Allah menegur Nabi, jangan kasar. Agama kita ini penuh dengan kelembutan. Lau kunta fadlan walizal qalbi lan faddu min hawlik. Al-Imran 159. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Mawahibul Rabbaniyah minal ayatil Qur'aniyah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di itu pernah memberikan pernyataan beliau, penjelasan beliau tentang apa itu kelembutan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Mawahibul Rabbaniyah minal ayatil Qur'aniyah, kata beliau bahwa kelembutan ini bagian daripada rahmat. Orang mampu lembut itu bagian daripada rahmat Tuhan. Kenapa? Bisa kita lihat lagi Al-Imran 159, Fabima rahmatin minallah linta lahu. Fabima rahmatin minallah linta lahu. Dengan rahmat Tuhan, engkau hai Muhammad bisa berlaku lemah lembut dengan mereka. Jadi ketika kita mampu lemah lembut dengan seseorang, kita secara tidak langsung mendapatkan rahmat Tuhan. Fabima rahmatin minallah linta lahum, kalian bisa bersikap lemah lembut. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir beliau, dalam kitab salah satu kitab beliau Al-Mawahibul Rabbaniyah tadi, bahwa rahmat kelembutan ini bagian daripada rahmat, bahwa kelembutan itu bagian daripada rahmat. Bahkan kelembutan itu, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, adalah rahmat yang khusus. Jadi malah orang yang mampu lembut ini mendapatkan rahmat yang khusus. Jadi jarang langka orang yang bisa lemah lembut dengan berbagai keadaannya. Terkadang kita mampu lemah lembut kalau ketika keadaan menguntungkan kita. Namun ketika kita sedang sesuatu yang menghina kita, sesuatu yang menyedihkan kita, mungkin kita akan sebaliknya. Itulah kenapa orang yang mampu lemah lembut dengan berbagai keadaan hidupnya mendapatkan rahmat Allah. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Al-Imran 159. Di sini Allah mengatakan rahmat Tuhan, dengan rahmat Tuhan kalian bisa lemah lembut. Lalu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan beberapa macam kelembutan Tuhan terhadap kita. Di banyak dalam kitab Mawahibul Rabbaniyah itu kelembutan Allah kepada kita. Di antaranya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, bentuk kelembutan Allah kepada kita, Dia palingkan kita daripada keburukan dan kekejian hawa nafsu kita. Jadi ketika seseorang mampu misalnya menolak keburukan dan kejelekan hawa nafsunya, secara tidak langsung dia mendapatkan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Yusuf sendiri dalam surah Yusuf ayat 53, surah Yusuf ayat 53, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku, kata Nabi Yusuf, tidak bisa melepaskan kejahatan hawa nafsuku. Nabi Yusuf sendiri mengatakan, wa ma ubari'u nafsi, aku tidak bisa melepaskan keburukan, kejelekan, kekejian hawa nafsuku. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu sangat menyuruh dan berbagai macam kejahatan.
illa ma rahimah rabbi, illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang telah mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Surah Yusuf ayat 53. Jadi nafsu yang bisa mengendalikan dirinya, seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, ketika dia mendapatkan demikian, ketika dia mampu berlaku demikian, dia mendapatkan rahmat Tuhan atau mendapatkan kelembutan Tuhan. Illa ma rahimah rabbi. Nabi Yusuf sendiri mengatakan demikian. Wa ma ubari'u nafsi, kata beliau, inna nafsa la'amartu bisu illa ma rahimah rabbi. Ada lagi kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, bentuk kelembutan Allah kepada hambanya itu, dia izinkan hambanya mencicipi kenikmatan ibadah. Dia izinkan hambanya menikmati kelezatan sebuah ibadah. Karena ketika kita mampu ibadah, rasa nyaman melakukan ibadah, itu mendapatkan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak saudara kita yang tengah malam tidur pulas, tidak mau melakukan ibadah. Ketika kita mampu demikian, kita merasakan kelezatan ibadah di tengah malam, kita mampu melakukan berbagai macam kebaikan, bahkan kita merasa nyaman dengan kebaikan, itu mendapatkan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah izinkan mencicipi kelezatan ibadah, ini merupakan bentuk kelembutan Allah. Lalu kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di lagi, bentuk kelembutan Allah, Allah beri dia pahala pada amalan yang tidak dia perbuat, namun dengan niat yang baik. Jadi Allah beri dia pahala dengan perbuatan yang tidak dia perbuat, dengan amalan ibadah yang tidak dia perbuat, namun dengan niat yang baik. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW ini, kalau berniat baik, meskipun tidak mengerjakan, diberi pahala sakit. Ketika mampu mengerjakan, diberi pahala 10 sampai 700, bahkan sampai tidak terhitung, tergantung keikhlasan masing-masing. Dan kalau berniat jahat, tidak ditulis berbuat jahat. Misal kita berniat jahat, namun tidak kita kerjakan, itu tidak Allah Ta'ala tulis sebagai perbuatan dosa. Dan ketika umat Nabi Muhammad mengerjakan dosa, cuma ditulis satu saja. Jadi sangat jauh perbedaannya. Ini bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lalu kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di lagi, bentuk kelembutan Allah dalam kitab Al-Mawahibur Rabbaniyah, Allah takdirkan kita itu berkumpul dengan orang-orang yang saleh, bisa dekat dengan orang-orang yang saleh. Ketika kita mampu berkumpul dengan mereka, Allah takdirkan kita bisa dekat dengan mereka. Ini juga merupakan kelembutan Allah. Lalu kata beliau lagi, bentuk kelembutan Allah ketika Allah permudah dia menuntut ilmu. Dia permudah untuk menuntut ilmu. Jadi jaraknya dekat, tidak begitu jauh, cuma beberapa jam saja misalnya. Ini pun masih bentuk kelembutan Allah. Ketika kita mudah thalabul ilmi, ini bentuk pula kelembutan Allah kepada kita semua. Lalu kata beliau lagi, bentuk kelembutan Allah kepada hambanya, Allah berikan dia anak dan pasangan hidup yang menyejukkan hati. Punya anak atau punya pasangan hidup yang menyejukkan hati, ini merupakan kelembutan Allah. Karena berapa banyak orang yang anaknya durhaka, yang suaminya atau pasangan hidupnya durhaka. Ketika kita mendapatkan anak atau pasangan hidup yang menyejukkan mata, ini merupakan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di Quran itu kita disuruh berdoa agar mendapatkan hal demikian. Surah Al-Furqan ayat 74. Bisa dilihat surah Al-Furqan di ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sering kita mendengar wa ja'alal muttaqina imama. Ini perintah Tuhan agar kita berdoa minta kepada Allah, Rabbana hab lana, berikan kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami, wa dhurriyyatina, dan dzurriyyat kami, qurrata a'yun, penyejuk mata.
Waja'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74. Ini doa yang sering pula Rasulullah SAW mengamalkan. Di doa bagus dibaca kenapa mendapatkan pasangan hidup dan durian yang menyejukkan mata. Qurrata a'yun. Diminta kepada Allah agar Allah memberikan durian dan pasangan hidup yang menyejukkan mata. Ini surah Al-Furqan ayat 74. Bagus diamalkan. Bahkan Rasulullah sendiri pun juga mengamalkan doa tersebut. Dan ketika kita mendapatkan hal demikian, kita juga mendapatkan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan lagi bahwa di antara bentuk kelembutan Allah kepada kita, Allah berikan kita itu rezeki yang halal dengan cara yang mudah. Kita punya pekerjaan yang halal dengan cara yang sangat mudah. Ini termasuk bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diminta kemudahan kepada Allah dalam urusan apapun, terutama urusan mencari rezeki. Nabi Musa sendiri pun juga minta kepada Tuhan, minta kemudahan. Surah Thaha ayat 25-28. Rabbil sadri wa yassir lil amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 25-28 surah Thaha. Wa yassir lil amri, mudahkan bagiku perkaraku. Rabbil sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir lil amri, mempermudah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan di lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Ini doa Nabi Musa alaihissalam yang Allah abadikan dalam Quran surah Thaha ayat 25-28. Minta kemudahan segala perkara, termasuk perkara mencari rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata beliau lagi, bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, Dia jadikan rezeki kita sebagai ladang pahala untuk kita. Dia jadikan rezeki kita sebagai ladang pahala, ladang kebaikan untuk kita. Maksudnya kita Allah berikan rezeki, namun kita tidak segan-segan untuk bersedekah, untuk beramal ibadah. Ini bagian daripada kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia jadikan rezeki kita sebagai ladang ibadah buat kita. Dia perbanyak sedekah. Karena sedekah ini amalan yang begitu luar biasa. Bahkan dalam Quran surah Al-Munafiqun di ayat ke-10, Allah itu mengatakan keinginan ketika orang itu sudah meninggal dunia, minta hidupkan kembali, keinginannya cuma satu. Orang ini sudah meninggal dunia, dia berdoa kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kau beri hidup aku sebentar saja, fa asaddaqa wa akun minas sholihin, maka aku akan bersedekah, jadilah aku nanti orang-orang yang saleh. Jadi sedekah ini permintaan orang yang dalam kubur. Andai dihidupkan kembali, meskipun cuma beberapa detik saja, yang dia ingin kerjakan ialah bersedekah. Fa'asaddaqa laula akhartani ila ajalin qarib. Jika Allah diberi umur sebentar saja, hanya beberapa detik sekalipun, maka dia ingin bersedekah. Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Dari ayat ini surah Al-Munafiqun ayat ke-10 ini pertama tentang menerangkan kelebihan sedekah. Sampai orang meninggal saja ingin bersedekah. Yang kedua dari ayat ini apa kita bisa ambil hikmah? Yang kedua, bahwa perkara harta itu paling sering membuat kita celaka dalam kubur. Jangan dianggap remeh perkara harta ini. Karena perkara harta ini sampai orang mati aja ingin hidup hendak menyedahkan perkara hartanya. Kenapa? Dia tidak ingin berurusan dengan harta-hartanya. Karena harta ini akan ditanya dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita menggunakannya. Di soal yang paling banyak itu masalah harta. Dari mana asalnya, kemana menggunakannya. Itulah kenapa ketika orang mati ingin menyedekahkan hartanya. Karena takut dengan dua persoalan tersebut. Karena takut dengan dua pertanyaan malaikat tersebut. Dari mana asal hartamu dan kemana kamu menggunakan